Bapak Ibu yang diberkati dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus dan saudara pendengar yang mengasihi Tuhan. Salam, hari ini Selasa tanggal 29 Agustus tahun 2023. Kembali kita bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan, Voice Note Resort GKE Puruk Cahu. Sebelum kita membuka, membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita menghadap Tuhan dalam saat teduh dan berdoa. Kemuliaan demi kemuliaan kami naikkan kepadamu ya Allah pada hari ini. Kami bersyukur Tuhan memberikan kami waktu dan kesempatan untuk kami boleh bersama-sama diizinkan oleh Tuhan untuk membuka, membaca dan merenungkan firman-Mu. Berikan hak kami hikmat, pengertian, akal budi dan pengetahuan. Biarlah firman-Mu pada hari ini menjadi tuntunan pewahyuan dalam kami melangkah, melakukan setiap aktivitas dan rutinitas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon. Amin. Bapak Ibu yang diberkati dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus dan saudara pendengar yang mengasihi Tuhan. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini diambil dalam kitab Perjanjian Lama, Ulangan pasal ke-32, ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-38. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan perikop nyanyian Musa, ayat yang ke-18. Gunung batu yang memperanakan engkau, telah kau lalaikan dan telah kau lupakan Allah yang melahirkan engkau. Ketika Tuhan melihat hal itu, maka ia menolak mereka, karena ia sakit hati oleh anak-anaknya laki-laki dan perempuan. Ia berfirman, aku hendak menyembunyikan wajahku terhadap mereka, dan melihat bagaimana kesudahan mereka, sebab mereka itu suatu angkatan yang bengkok, anak-anak yang tidak mempunyai kesetiaan. Mereka membangkitkan cemburuku dengan yang bukan Allah. Mereka menimbulkan sakit hatiku dengan berhala mereka. Sebab itu aku akan membangkitkan cemburu mereka dengan yang bukan umat, dan akan menyakiti hati mereka dengan bangsa yang bebal. Sebab api telah dinyalakan oleh murkaku, dan bernyala-nyala sampai ke bagian dunia orang mati yang paling bawah. Api itu memakan bumi dengan hasilnya dan menghanguskan dasar gunung-gunung. Aku akan menimbun malapetaka ke atas mereka. Seluruh anak panahku akan kutembakkan kepada mereka. Apabila mereka sudah lemas karena lapar dan merana oleh demam yang membara dan oleh penyakit sampar, maka aku akan melepaskan taring binatang buas kepada mereka dengan racun binatang yang menjalar di dalam debu. Pedang di luar rumah dan kengerian di dalam kamar akan melenyapkan taruna maupun dara, anak menyusu serta orang ubanan. Seharusnya aku berfirman, aku meniupkan mereka, melenyapkan ingatan kepada mereka dari antara manusia. Tetapi aku khawatir disakiti hatiku oleh musuh. Jangan-jangan lawan mereka salah mengerti. Jangan-jangan mereka berkata, tangan kami jaya. Bukanlah Tuhan yang melakukan semua ini. Sebab mereka itu suatu bangsa yang tidak punya pertimbangan dan tidak ada pengertian pada mereka. Sekiranya mereka bijaksana, tentulah mereka mengerti hal ini dan memperhatikan kesudahan mereka. Bagaimana mungkin satu orang dapat mengejar 1000 orang, dan 2 orang dapat membuat lari 10.000 orang, kalau tidak gunung batu mereka telah menjual mereka, dan Tuhan telah menyerahkan mereka. Sebab bukanlah seperti gunung batu, kita gunung batu orang-orang itu. Musuh kita boleh menjadi hakim. Sesungguhnya pohon anggur mereka berasal dari pohon anggur Sodom dan dari kebun-kebun Gamora. Buah anggur mereka adalah buah anggur yang beracun, pahit gugusan-gugusannya. Air anggur mereka adalah racun ular dan bisa ular tedung yang keras ganas. Bukankah hal itu tersimpan padaku, termatrai dalam perbendaharaanku? Hakkulah dendam dan pembalasan pada waktu kaki mereka goyang, sebab hari bencana bagi mereka telah dekat, akan segera datang apa yang telah disediakan bagi mereka.
sebab Tuhan akan memberi keadilan kepada umatnya dan akan merasa sayang kepada hamba-hambanya apabila dilihatnya bahwa kekuatan mereka sudah lenyap dan baik hamba maupun orang merdeka sudah tiada. Maka ia akan berfirman, di manakah Allah mereka, gunung batu, tempat mereka berlindung, yang memakan lemak dari korban sembelihan mereka, meminum anggur dari korban curahan mereka. Biarlah mereka bangkit untuk menolong kamu, sehingga kamu mendapat perlindungan. Yang berbahagia ialah mereka yang memelihara firman Tuhan hari lepas hari. Amin. Bapak Ibu yang diberkati dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dan saudara pendengar yang mengasihi Tuhan. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini berbicara tentang nyanyian Musa. Alkitab mencatat bahwa Musa adalah seorang pemimpin yang memiliki kelemah lembutan. Dapat kita lihat dalam Bilangan pasal 12 ayat yang ketiga. Kelemah lembutan hati seorang Musa benar-benar diuji ketika ia memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Sepanjang 40 tahun lamanya di padang gurun, Musa harus menghadapi penderitaan yang silih berganti, termasuk berhadapan dengan umat Israel yang tegar tekuk, yang tak berhenti untuk memprotes, untuk bersungut-sungut. Namun demikian Musa tetap mampu menjaga sikap hati untuk tidak mengeluh kepada Tuhan. Justru ia bisa bernyanyi dan bersyukur kepada Tuhan, karena Musa tahu bahwa Allah ingin memakai dia. Musa sadar bahwa penderitaan merupakan cara yang dipakai Tuhan untuk mendidik, untuk mengajar, untuk lebih tekun dan beriman lagi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dalam hal ini bagaimana Musa memberikan sebuah nyanyian. Dia memuji Allah, dia bersaksi tentang siapakah Allah, apa karya Allah dalam setiap kehidupannya. Bagi Musa, Allah itu setia, adil, benar, dan sempurna, dan dapat diandalkan. Karena itu segala ciptaannya patut untuk memberikan hormat dan syukur kepada Allah. Tapi Allah seperti ini telah dihina dan dikhianati oleh umatnya, yaitu bangsa Israel. Di sini bangsa Israel dilukiskan sebagai angkatan yang bengkok dan tidak jujur dan tidak setia kepada Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang diberkati dan yang mengasihi Tuhan, dalam kedengkilan hati dan tegar tekuknya bangsa Israel lupa terhadap diri mereka. Siapakah mereka selama ini? Yang memberikan mereka kehormatan, kejayaan, dan perlindungan hanya Allah yang melakukan itu semua dalam setiap kehidupan mereka. Mereka lupa bahwa apa yang dimiliki saat ini merupakan hasil daripada kehidupan mereka, bukan hasil daripada karya-karya Allah dalam kehidupan mereka. Bapak Ibu jemaat yang diberkati dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita melihat firman Tuhan pada hari ini, bagaimana Musa menggambarkan kehidupan bangsa Israel yang tidak lagi setia, yang tidak lagi beriman dan taat kepada Tuhan. Mereka memalingkan kepercayaan iman dan keyakinan mereka untuk menyembah berhala-berhala, sehingga Allah membalas perbuatan-perbuatan mereka dengan kemurkaannya terhadap mereka, sehingga mereka akan mendapatkan malapetaka, dan mereka membangkitkan kemarahan Allah itu dalam setiap hidup dan kehidupan mereka. Bencana boleh melanda mereka, dan itulah yang harus mereka terima atas perbuatan mereka, dan segala konsekuensi itu harus mereka alami dalam kehidupan mereka. Bapak Ibu jemaat yang mengasihi Tuhan, ketika kita boleh hidup mengandalkan Tuhan, ketika kehidupan kita boleh diberkati oleh Tuhan, jangan sampai kita mengandalkan itu adalah kemampuan dan kehebatan kita sendiri, melainkan kehendak dan rancangan Allah yang boleh terjadi dalam setiap kehidupan kita. Jangan kita seperti orang Israel, seperti kacang yang lupa kulit. Bagaimana Allah memberikan perlindungan dan kekuatan, memberkati kehidupan mereka. Ketika mereka diberkati oleh Tuhan, mereka meninggalkan Tuhan, mereka meninggalkan iman, mereka meninggalkan hal-hal yang terbaik kepada Tuhan. Mereka tidak lagi menghormati Tuhan, mereka tidak lagi beribadah kepada Tuhan, melainkan mereka beribadah kepada berhala-berhala.
Firman Tuhan ini ingin mengajarkan kepada kita supaya kita lebih taat dan setia, lebih mengutamakan Allah dalam setiap kehidupan kita, supaya malapetaka, supaya hal-hal yang tidak diizinkan dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita membengkokkan iman, kepercayaan, dan keyakinan kita untuk hal-hal yang tidak baik dalam kehidupan kita. Dan biarkan kita luruskan pandangan dan keyakinan kita untuk hidup setia lagi kepada Tuhan. Biarlah firman Tuhan memberkati kita hari lepas hari. Amin. Bapak Ibu yang diberkati dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus dan saudara pendengar yang mengasihi Tuhan, mari kita bersama-sama kita menaikkan doa syafaat kita berdoa. Segala kemuliaan kami naikkan kepadamu ya Allah pada hari ini. Terima kasih untuk kebaikan dan kemurahan Tuhan yang boleh terjadi melingkupi kami dengan sukacita dan syukur, sehingga kami diberikan kesempatan untuk boleh merenungkan, membaca, dan boleh melakukan firman Tuhan dalam setiap hidup dan kehidupan kami. Biarlah firman Tuhan yang boleh kami dengarkan bersama-sama pada hari ini, Tuhan memateraikan dalam hati, jiwa, dan pikiran kami. Bagi seluruh pendengar yang boleh mendengarkan firman-Mu pada hari ini, biarkan kami dituntun, diajar, dibimbing, dan dibina untuk menjadi alat Tuhan sebagai pelaku-pelaku firman, sehingga kami tidak mengandalkan kekuatan kami, melainkan kami mengandalkan perbuatan dan kasih Allah yang terjadi dalam kehidupan kami. Pada hari ini Tuhan, kami berdoa untuk jemaat Bakat Pio Ulung Nango. Tuhan boleh memberkati jemaat-Mu di sana. Berikan mereka kesehatan, kekuatan, umur panjang. Berkat usaha diberkati oleh Tuhan. Baik pelayanan, penata layanan, program pelayanan yang dilakukan oleh MPH Majelis Jemaat Bakat Pio Ulung Nango, Tuhan boleh memberkati. Apapun yang mereka perbuat, lakukan, dan kerjakan, disitulah boleh memuliakan Tuhan dalam setiap kehidupan mereka. Setiap pelayanan-pelayanan yang boleh mereka perbuat, mari Tuhan memberkati, memberikan kemudahan dan kelancaran bagi kehidupan mereka, sehingga disitulah mereka boleh memuliakan Tuhan dengan pelayanan yang Tuhan berkati dalam kehidupan mereka. Baik itu pendeta, penginjil, guru agama, guru sekolah minggu, vikaris, Tuhan boleh memberkati. Talenta, karunia, hikmat, dan kebijaksanaan Allah nyatakan dalam setiap kehidupan hamba-hamba-Mu yang Tuhan percayakan untuk melayani. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, apapun yang boleh terjadi dalam kehidupan umat dan jemaat-Mu, Tuhan memberikan kemudahan dan kelancaran agar mereka boleh keluar dalam setiap masalah mereka. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang letih lesu beban berat Tuhan berikan kelegaan, yang mengalami masalah dan pergumulan Tuhan berikan solusi, bahkan yang berduka cita Tuhan berikan penghiburan, bahkan selalu hidup dalam kekurangan Tuhan limpahkan kehidupan itu dalam kehidupan rumah tangga dan keluarga mereka. Kami pun juga berdoa Tuhan Yesus untuk hamba-hamba-Mu, baik itu pendeta, vikaris di kawasan Resort Puruk Cahu, yang Tuhan perkenankan untuk melayani, untuk menginjili. Tuhan boleh memberkati kami semua. Apapun yang kami perbuat, lakukan dan kerjakan Tuhan. Banyak hal yang harus kami perbuat, banyak hal yang harus kami pertimbangkan, dan banyak hal keputusan yang harus kami ambil dalam kehidupan kami. Setiap hal itu Tuhan, mari Tuhan memberkati, memberikan kemudahan dan kelancaran bagi kami, sehingga pelayanan-pelayanan kami Tuhan menghadirkan sukacita, dan banyak jiwa yang boleh diselamatkan, dan banyak jiwa yang terpanggil untuk hidup dalam terang Tuhan dalam kehidupan umat dan jemaat-Mu melalui buah-buah pelayanan kami. Dan inilah doa dan harapan kami Tuhan, yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.